Jadi jangan sampai suatu waktu nanti orang bekerja itu dibayar dengan air minum. Bang, Dari mana lo? ini kan CFD ya? Ini kan wali kota, nih CFD. Itu ternyata sampah banyak banget. Wah, masih banyak yang buang sampah sembarangan ya? Masih banyak nih, lihat tuh. Masih banyak Iya sih. sampah. Buset. Nggak. Kemarin juga lagi rame bang. Oh, apaan tuh? Azalea Banks, tau gak lo? Oh, udah rapper itu. cukup lama sih. Rapper, Tapi rapper. di X tuh rame juga tuh. Ah. Bikin guncangan warga Indonesia tuh. Banyak yang retweet tuh. Tentang Indonesia. Dia tuh bilang Indonesia itu tempat sampah dunia. Ya setuju sih gua. Lu setuju ya? Setuju, cuman nggak marah. Biasa, Nggak marah. biasa. Iya bener sih. Soalnya gimana loh, kita juga kadang ngerokok buang, tisu buang. Iya, yaudah soalnya kita bantuin deh. Bantuin aja. Gue sambil nyari ini deh. Enggak. Bisa nggak bang? Bikinin treatment buat investigasi langsung gitu. Apa ya treatmentnya? Sampah ya berarti? Sampah, tentang sampah. Gue juga harus nemuin tokoh nih bang. Nah iya, wajib itu. Wajib. Oh ada nih bang. Namanya Suparno Jumar. Siapa? Suparno Jumar. Suparno Jumar. Dia itu... Oh ini nih. Viral dia nangis. Oh iya. Dia nangis kenapa ya? Maaf generasi kami. Nah ini yang perlu ditanya sama dia langsung. Iya sih. Nah tapi ada lagi nggak treatmentnya? Pertanyaan yang pamungkas banget gitu bang. Buat dia. Gue paling ini bang, kayak gue nanya kenapa yang tadi lu bilang, kenapa rakyat Indonesia malah marah diledek sama orang luar? Itu kan fakta ya. Iya. Lo lebih marah mana, nggak bisa ngelola apa diledek? Maksud gue gitu, nggak bisa ngelola sampah apa diledek nih? Iya itu sih. paling mau gue tanya. Boleh tuh. Lo ada lagi sekalian buat treatmentnya aja. Iya boleh lah. Ya paling sambil jalan. Kalau nggak sekarang aja yuk. Sekarang yuk. Ada kontaknya nggak? Kontak. Oh, oke, gue cek kontributor gue dulu paling. Iya, Si Alek ya. Coba telepon Alek. Alek, gue telepon sebentar. Kalau Bang. emang ada, kita bisa nggak janjian? Kalau emang dia sibuk nggak apa-apa kita temuin dulu. Bentar gue telepon. Oke. Pak Ade. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah mau apa? nemenin ngopi. Iya. Mau memperbolehkan aku datang ke Alkes ya, Pak De. Terima kasih. Alkesa. Kamares. Maaf. Pak De, jadi aku ada banyak pertanyaan di kepalaku sebenarnya mewakili teman-teman di Aspek-Payment. Sebenarnya kondisi Ciliwung saat ini Ciliwung atau kali apa sih, Pak De? Iya, di belakang ini adalah Sungai Ciliwung. Ini entah berapa puluh atau berapa ratus kali sungai ini dibersihin tempat ini. Selain tempat-tempat di bawah atau di atas. Iya. Pak, ini kan Bang udah kamu ya? Beratus-ratus kali dibersihin tapi masih kayak gini-gini aja ya, Pak ya. Sebenarnya permasalahan ini Bukan di sungainya, bukan di sungainya kan, tapi Pak? adalah di kita. Kan nggak mungkin, katakanlah monyet, babi, anjing yang buang sampah ke sini kan. Betul. Jadi kalau hari ini manusia kemudian perilakunya tidak dikendali, betul apa yang dikatakan siapa itu yang pernah bilang bahwa hari ini manusia menjadi salah satu spesies paling mematikan. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak De? Iya, kondisi Sungai Ciliwung hari ini pertama yang jelas air sungainya masih diambil sebagai salah satu baku air bersih oleh perusahaan daerah air minum. Oke. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan DKI Jakarta. Itu yang pertama, mengenai airnya. Yang kedua, sungainya masih juga kotor karena sampah dan limbah cair. Mungkin di Bogor tidak separah di bagian bawah,
baik yang di Depok maupun Jakarta. Kemudian masih banyak pemukiman atau hunian yang tinggal di bantaran sungai. Kemudian ketika misalnya di musim-musim hujan atau di musim-musim basah gitu ya, seringkali masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kemudian ketika sungainya meluap, kemudian terdampak karena luapan sungai. Leher orang dewasa. Iya. Jadi kita kepada Memang seharusnya seperti apa sih Pak D? Kali Ciliwung menurut ekspektasi Pak D? Ya secara pribadi ekspektasi saya bahwa sungai ini secara sumber daya air, kualitas airnya relatif bersih. Artinya kalaupun ada sampah adalah sampah-sampah yang sifatnya organis dari misalnya daun-daun yang jatuh secara alamiah. Kemudian secara kualitas juga sungai ini selain jernih tadi juga sehat. Artinya ekosistem yang ada di sungai itu bisa saling berdampingan. Bukan ekosistem katakanlah karena ada ada perubahan sesuatu dan lain hal sehingga ada ekosistem yang terganggu. Kemudian secara kontinuitas dan secara jumlah, bagaimana ketika musim hujan juga ketika memang airnya harus meluap, kemudian luapannya dapat tidak berlebihan. Artinya ketika musim kemarau juga debitnya tidak menyusut drastis. Nah persoalan Sungai Ciliwung salah satunya adalah ketika musim kemarau airnya itu susut drastis, tapi ketika musim hujan airnya meluap. Jadi beberapa di antara masalah atau yang terjadi di Sungai Ciliwung hari ini adalah itu. Pak D, ini menarik Pak D. Pak D melakukan ini sebenarnya untuk siapa sih Pak D? Membersihkan sungai dari sampah, mengedukasi warga terkait pengelolaan. Jadi mungkin gini, ini untuk siapa? Jadi ini untuk alam semesta. Untuk alam semesta itu berarti kita memotretnya tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk flora dan fauna. Jadi di situ ada tumbuhan, di situ juga ada binatang. Artinya tumbuhan dan binatang itu kemudian juga memberikan kontribusi kepada kita. Kita juga memberi kontribusi kepada mereka. Jadi ini adalah kesetaraan ekosistem. Jadi hari ini jangan sampai kita menjadi spesies yang paling mematikan flora dan fauna. Karena aktivitas kita yang berlebihan, kemudian aktivitas kita yang berlebihan, kemudian menimbulkan dampak lingkungan, misalnya limbah, baik yang limbah padat maupun limbah cair. Jadi ini adalah untuk alam semesta. Oke. Pak D, tadi ada kata-kata yang jangan sampai kita jadi spesies paling jahat, gitu kan. Terus kita harus kontribusi juga kepada flora dan fauna, gitu. Umumnya masyarakat kita masih kurang peduli sama pengelolaan sampah. Paling sederhana, gimana sih Pak D biar kita, maksudnya sampah ini atau sisa-sisa makanan kita, itu kontribusi kita ke makhluk-makhluk seperti itu tuh kayak gimana sih Pak D yang paling gampang dilakuin? Yang paling gampang adalah, misalnya ini, katakanlah ini wastafel nih, tempat cuci piring atau yang wastafel itu ada di atas atau katakanlah di lantai di bawah. Di sekitar kita mencuci piring atau mencuci alat perlengkapan memasak, itu ada satu wadah yang khusus untuk memfasilitasi sisa makanan atau sisa sortir bahan makanan. Misalnya dengan model kayak gini lah, ada wadah kemudian ada penutupnya. Jadi nanti sisa makanan atau sisa bahan sortir makanan itu kita buang ke sini, tempatkan di wadah khusus, kemudian nanti kita masukkan ke dalam lubang biopori. Itu yang pertama. Atau misalnya sisa makanan itu bisa diberikan kepada ternak, baik katakanlah unggas, berikan kepada ayam, entok, atau bebek. Atau juga mungkin bisa ke ternak ikan. Kemudian yang ketiga, bisa juga dikompos misalnya. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan lagi, bisa juga misalnya dengan biogas. Karena juga bisa sampah sisa makanan itu untuk bahan bakar. Kemudian bisa juga misalnya untuk BSF atau lalat hitam atau maggot. Maggot Pak. Jadi ada banyak opsi. Tinggal kita menempatkan di posisi yang mana. Mau kompos dengan biopori, silahkan. Kita bisa instalasi lubang biopori itu di sekitar tempat kita berada. Kayak gini ya Pak? Ya, lubang-lubang itu. Kemudian
lubang biopori itu juga memberi manfaat. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah tanah, itu untuk hidup dan berkembang biak. Contoh cacing. Ketika cacing ini nggak ada, kita nggak ada nih, wah, tanah ketutup, Kering, Pak, kering. atau tanah ini dengan alasan apapun, sehingga cacing ini adalah punah. Ancaman selanjutnya apa? Ketersediaan pangan kita akan berkurang. Karena apa? Cacing berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu kemudian membantu sangat signifikan terhadap tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, termasuk tumbuhan yang kita konsumsi. Pak, agak bercanda nih Pak, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Bapak tadi makan sendiri, mungkin bisa dipisah. Kalau makannya bareng-bareng Pak, diajak kemana bareng-bareng, terus banyak yang nggak habis, gimana Pak? Itu jamban di situ dulu tuh. Apa lu? Iya, saya biasanya nggak apa-apa. Saya beberapa kali ketika katakan melakukan proses kegiatan gitu ya, ada kegiatan yang kemudian di sana nanti pasti ada kegiatan, misalnya ada makan siang yang kemudian kita tidak bisa tentukan. Saya biasanya ketika bepergian saya bawa box. Pak? Bawa box. Jadi ketika ada makanan siang saya masukin dalam box. Nanti setelah sampai ke rumah atau ke tempat ini, sisa makanan saya masukkan ke dalam lubang biopori. Atau ketika tidak bawa box, saya akan berupaya bagaimana sisa makanan itu dapat saya bawa. Dengan cara apapun. Oke. Pak, kemarin rame di media sosial Azealia Banks. Jadi dia komen Pak, soal Indonesia adalah tempat sampah dunia katanya Pak. Ya. Terus masyarakat kita reaktif ngereaksi tweet tersebut sampai 1000-an gitu. Nah pertanyaannya Pak, lebih menakutkan mana menurut Bapak? Kita dicap sebagai negara sampah atau kita nggak ngerti pengelolaan sampah? Iya, yang mengerikan adalah ketika kita tidak mengerti pengelolaan sampah. Ketidakmengertian ini jangan juga sampai dimanfaatkan oleh para pihak yang kemudian memanfaatkan situasi. Misalnya sampah-sampah dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Thrifting ya Pak? Ya bisa jadi salah satu bentuknya adalah bahan atau produk thrifting. Kenapa? Karena katakanlah ketika berbicara sampah nih, kemudian ngomongin pemakaian kembali atau daur ulang, salah satunya adalah thrifting. Apakah kemudian ini baik atau buruk? Silahkan teman-teman yang memiliki kapasitas untuk menjawab. Tapi kalau dari sisi sampah, ada banyak sampah dari luar negeri yang memang masuk ke Indonesia. Contoh, plastik, kemasan sekali pakai. Berkontainer-kontainer gitu. Dikirim kemana? Ke daerah-daerah yang membutuhkan plastik. Untuk apa? Bisa jadi untuk bahan bakar. Bagaimana secara hasil, secara kualitas, secara jumlah, secara spek, sampah kita yang kita produksi atau kita hasilkan, itu dapat kita grading, dapat kita pilah agar secara pengelolaan berikutnya kemudian lebih efisien. Ya. Jadi yang lebih bahaya adalah ketika kita tidak memahami sampah. Pak, aku kemarin sempat research nemuin video Bapak yang nangis ya Pak. Wah itu sedih tuh. Sedih. Apa sih Pak yang bikin Bapak sedih itu? Anak-anakku, minta maaf ya. Karena ternyata generasi kami tidak bisa menjaga apa yang mestinya menjadi hak kalian. Bayangkan, ketika kita berbicara sampah, kemudian yang saya ceritakan di objek video itu adalah ketika saya ada di salah satu hilir sungai. Hilir sungai itu ada di pantai. Dan di pantai itu banyak bakau atau tanaman bakau atau hutan bakau. Hutan bakau yang begitu rimbun, kemudian juga ada tanaman-tanaman bakau yang kemudian masih kecil-kecil, kemudian harus tertutup dengan sampah. Jumlahnya banyak. Ketika diambil sampah bagian atas, kemudian di bawahnya ada sampah lagi. Ketika bagian itu diambil, di bawahnya ada lagi. Ketika diambil lagi ada sampah lagi. Jadi yang membuat saya sedih adalah bisa jadi suatu saat nanti generasi kita setelah kita tiada, itu menanggung beban yang semakin berat. Hari ini mungkin kita masih bisa ketemu, kita bisa masih ngobrol, kita masih bisa ngopi, kita masih bisa berbincang-bincang, bisa ketawa-ketawa. Tapi satu saat mungkin bangun tidur kita sudah terbebani dengan bagaimana saya mempertahankan hidup, bagaimana saya menghirup oksigen, bagaimana saya mendapatkan air minum dengan mudah ketika lingkungannya semakin buruk. Jadi
Jangan sampai suatu waktu nanti orang bekerja itu dibayar dengan air minum. Di media sosial ketika kita searching nama Bapak nih munculnya selalu dengan kegiatan pergi di kali sama membersihkan sampah gitu. Yang paling membantu Bapak selama ini siapa sih Pak? Yang paling membantu adalah teman-teman yang selama ini dengan segala latar belakangnya mereka bersukacita membersihkan sampah di sungai. Yang mereka selama ini membersamai saya dan teman-teman membersihkan sungai, kemudian juga melakukan proses edukasi bersama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau yang jauh dari bantaran sungai, termasuk mungkin juga lembaga pemerintah atau lembaga swasta atau perguruan tinggi, termasuk teman-teman media yang selama ini juga turut membantu mengabarkan, mewartakan apa yang terjadi dengan persoalan sungai. Jadi nggak mungkin apa yang kita kerjakan selama ini yang begitu berat hanya kita berharap, hanya kita yang menyelesaikan. Nggak mungkin. Itu sebuah keniscayaan. Jadi semuanya, saya melihat semuanya punya peran. Bagaimana peran yang selama ini sudah dilakukan dan terjadi, kemudian dapat dilakukan, dapat dikerjakan secara lebih luas. Pak, ini kan kita di Bogor ya Pak? Ya. Alkesa. Ini, maaf nih Pak pertanyaannya Pak. Pemerintah hadir nggak di sini Pak? Pemerintah hadir. Walaupun Pak. mungkin kehadirannya memang belum total ya. Artinya ketika kehadiran mereka melihat ada kebaikan karena beberapa kegiatan yang diikuti oleh pemerintah, misalnya Wakil Menteri LH pernah hadir ke sini ketika berbicara membersihkan sungai. Beberapa bulan lalu Pak Dias Hendro-Priyono datang ke sini. Kemudian Direktur Pertamina juga datang ke sini membersamai Bapak Dias Hendro-Priyono membersihkan sungai. Kemudian Garuda Indonesia juga hadir melakukan kegiatan dan mendukung upaya kegiatan yang di sini. Kemudian pemerintah kota juga beberapa kali hadir yang dari tingkat kelurahan, kecamatan, baik pemerintah kota. Kemudian banyak yang kemudian hadir juga dari perguruan tinggi, baik dari UI, kemudian dari IPB. Tapi memang yang kita dorong bagaimana agar apa yang dikerjakan oleh para pihak ini kemudian secara dampak, kemudian dampaknya semakin luas dan tidak hanya di titik ini, tapi kemudian meluas. Bagaimana meluasnya? Ya, mudah-mudahan teman-teman yang jago bikin strategi yang keren agar terjadi percepatan atau mengakselerasi proses-proses yang baik ini. Pak, ini kan kalau sepenglihatan aku ya Pak, Bapak kan sudah berumur ya Pak? Iya, 17 plus lah. Bapak, ini nggak sih Pak, pertanyaanku selanjutnya adalah, apakah Bapak nanti mewariskan nih sifat-sifat atau culture Bapak yang peduli lingkungan, peduli bumi, Bapak wariskan nggak sih? Kira-kira itu akan terwariskan nggak sih Pak menurut Bapak? Mudah-mudahan ini menjadi legacy secara individu atau legacy secara kelompok. Jadi warisan ini mudah-mudahan suatu saat nanti ketika memang udah pasti kita semua akan mati. Ketika kita sudah mati, proses-proses baik ini ada yang melanjutkan. Ketika proses ini baik kemudian dilanjutkan, kemudian akhirnya ada dampak. Dampak itu kemudian dirasakan. Nah, dampak yang dirasakan itulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi warisan. Bagaimana sebenarnya kita kan memang diwajibkan untuk memelihara kebaikan. Kemudian memulihkan sesuatu yang rusak. Memelihara atau memanfaatkan sesuatu yang memang perlu kita manfaatkan. Secara tidak berlebihan. Kalau untuk kebutuhan, ya mungkin saya coba ambil quote-nya Eric Banner. Ketika pohon terakhir kita tebang, ketika sungai terakhir kita keringkan, dan ketika ikan terakhir kita tangkap, kita baru sadar bahwa uang yang kita miliki ternyata tidak bisa kita makan. Emas yang kita miliki ternyata tidak bisa kita makan. Ribuan lembar saham yang kita miliki ternyata tidak bisa kita makan. Jadi mungkin itu padan kata yang pas.
Kalau kita ngomongin interceptor, Bapak mau nggak? Ya, saya mencoba untuk memahami dari satu sisi, tapi mudah-mudahan suatu saat Om Ares lewat Expect Diamond bisa ketemu teman-teman interceptor. Kan gitu. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Gimana? Interceptor itu kan bentuk kepedulian dari Coldplay ya Pak ya terhadap bumi ini kan. Ya. Indonesia kita ada berapa interceptor Pak? 2. Di Indonesia saat ini kalau tidak salah ada 2 interceptor. Ada 2 interceptor. Oke. Harapan Bapak dari interceptor ini apa sih Pak? Iya. Interceptor ini alat bantu. Iya. Alat bantu ketika kita berbicara pencemaran atau sampah yang di sungai atau di laut. Alat ini bisa beroperasi. Kenapa? Karena ya secara teknologi saya sangat berterima kasih kepada Boyan Slat yang melakukan riset dan akhirnya terbentuklah teknologi atau terciptalah teknologi interceptor ini. Nah, tapi ingat, teknologi ini kan alat bantu. Dengan hadirnya alat bantu bukan berarti kita kemudian dengan semena-mena akan sudah ada alat. Kemudian apa yang kita lakukan setelah ini dengan semena-mena bisa kita lakukan? Ya, jangan. Karena gini, interceptor atau katakan insinerator ini adalah alat bantu. Alat bantu percepatan untuk mengorek problem masa lalu. Mengurep problem masa lalu. Bagaimana agar problem masa lalu ini tidak terjadi pada masa depan? Jadi harus ada upaya-upaya yang terstruktur. Bagaimana persoalan masa lalu kita bantu penyelesaiannya, misalnya tadi untuk menangkap sampah di sumber daya air itu menggunakan interceptor. Menangkap persoalan sampah di darat menggunakan insinerator misalnya. Tapi bagaimana agar alat-alat ini selain bekerja secara optimal juga masyarakat juga disadarkan bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar dari individu, dari kelompok, dari rumah tangga yang kita bahas dari awal. Jadi ini adalah alat bantu, bukan alat utama untuk menjawab persoalan. Pak, nih agak nyeleneh lagi pertanyaannya Pak. Banyak orang yang masih kurang ngerti soal pengelolaan sampah. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya. Ada nggak sih Pak public figure atau artis yang Bapak pernah ketemu, kolaborasi gitu? Ada nggak sih Pak? Siapa Pak orangnya Pak? Beberapa di antaranya ya. Misalnya mungkin kalau key opinion leader itu saya pernah difasilitasi oleh teman-teman dari Indonesia Ocean Pride, Hamis Daud. Kemudian ketemu dengan teman-teman key opinion leader di Jakarta. Kemudian berbicara tentang ini. Teman-teman, wah karena ini Gen Z banget ya. Jadi saya kan generasi kolonial gitu lah. Kolonial. Kemudian di situ ada teman-teman Mantapu yang kemudian memfasilitasi teman-teman yang ada di manajemen Mantapu Corps. Kemudian ada Fania Herlambang, kemudian ada Jeremy Owen, kemudian ada Jehian, kemudian ada Pandawara, kemudian macam-macam lah di situ. Ya berbicara dari satu isi. Jadi ketika berbicara tadi ya public figure, ya saya cuma berpesan. Coba dengan follower di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube. Kalau mereka kemudian mengetahui problem, kemudian mereka mulai merencanakan sebuah konten, bikin konten membangun kesadaran, kemudian konten yang membangun pengetahuan, ini akan keren. Coba ada berapa juta follower masing-masing akun di YouTube, di TikTok, di Instagram, di X, di mana, di platform apapun. Kemudian mereka berbicara layaknya, kemudian membuat konten seperti biasanya. Coba orang yang memiliki kapasitas atau kesempatan untuk katakanlah berbicara gitu ya, atau membuat konten, bikin konten-konten yang edukatif, kemudian bagikan kepada follower mereka. Mudah-mudahan banyak yang terpapar atau mendapatkan informasi yang nancep di otak. Kemudian ketika nancap di otak, kemudian dapat dia terjemahkan kepada perilaku. Mudah-mudahan itu adalah sebuah kebaikan yang akan berlipat ganda ketika informasi itu baik terus. Kemudian banyak orang yang melakukan. Iya. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Karena nama channel Expect Diamond, ekspektasi Bapak selama ini apa sih Pak menjadi river defender atau aktivis peduli lingkungan ini? Ya, ekspektasi saya terhadap apa yang saya kerjakan selama ini adalah bagaimana saya ngajakin Om Ares
ngajakin teman-teman ketika berbicara sungai, ya memang bukan berbicara sungai dari sisi problemnya. Tapi kita berharap ketika kita ke sungai, ya ayo berbicara menikmati sungai. Menikmati sungai dari sisi yang baik. Bagaimana sungai yang jernih, bagaimana ekosistem yang terjaga, bagaimana beraktivitas sungai yang aman, kemudian bagaimana secara akses sungai itu bisa diakses oleh semua kalangan. Baik teman-teman kita yang disabilitas, baik orang anak-anak, orang remaja, dewasa, bahkan lansia. Jadi mengakses, menikmati sungai, menikmati ruang publik ini adalah hak semuanya. Jadi kembali lagi, alam ini sudah memberikan apa yang kita butuhkan, tapi tidak cukup untuk melayani kerakusan satu orang atau kelompok. Wow, kuat Mahatma Gandhi ya Pak. Mahatma Gandhi. Ya. Pak De, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Aku jadi kebuka banyak.